Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat Nurul Islam dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Dwi Ning Tias dalam agenda podcast Nurul Islam. Apa kabar sahabat? Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kebahagiaan, kesehatan, dan ketinggian untuk kita semuanya serta rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang sebuah holding atau institut yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Nurul Islam Group. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan langsung ditemani oleh Direktur Utama Nurul Islam Group, yaitu Bapak Insinyur Haji Muhammad Arif. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Ya Bu Dewi, alhamdulillah. Iya. Baik Bapak, pada kesempatan kali ini kita mungkin pemirsa yang ada di rumah sudah tidak asing lagi dan sering mendengar Nurul Islam gitu ya Pak ya. Dan kita ingin mengetahui sejarah nih Pak, sejarah tentang Nurul Islam Group ini dari mulai awal hingga saat ini sudah mulai bisa berdiri tegak gitu. Nah mungkin Bapak bisa menceritakan. Ya. Terima kasih Bu Dwi. Ya. Ya, kalau memang kita ingin melihat Nurul Islam hari ini memang tidak bisa dilepas dengan Nurul Islam di awal-awal bagaimana itu dibangun gitu ya. Iya. Ya kalau kita lihat sejarahnya memang awalnya juga diawali dengan mulai dibangunnya kawasan industri Batamindo. Nah, di tanggal 26 Oktober tahun 1991 itu kan diresmikannya Masjid Nurul Islam oleh Pak Habibie ya. Nah, tapi beberapa tahun sebelum itu tahun 89, 90 teman-teman yang dulu bekerja di kawasan ini dengan jumlah perusahaan yang tidak banyak gitu ya. Di antaranya dan dari Sumitomo gitu ya, dari Philip gitu ya, di awal-awal itu mereka sudah mencoba untuk mengisi waktu mereka setelah mereka bekerja, ya mereka mencoba untuk aktif di bidang ibadah dan juga di bidang keagamaan. Misalnya mereka kumpul gitu, sekedar ada pengajian kecil-kecilan, juga ada tadarus segala macam gitu ya. Berarti dari masjid ya Pak ya? Dari masjid, berangkat betul. Dari masjid ya. Ya kalau kita lihat memang pada saat itu infrastruktur belum begitu banyak dan selengkap sekarang gitu ya. Di kawasan industri sendiri pada saat itu jalan juga belum beraspal seluruhnya, masih beberapa saja begitu ya. Kalau kita lihat catatan-catatannya, teman-teman di musola blok B di situ sebelum masjid itu diresmikan, aktivitasnya ada di sana. Nah ketika masjid diresmikan maka berpindah itu dari musola blok B itu ke masjid, yang dari situ kemudian diatur strategi dakwahnya, dan seiring dengan itu juga perusahaan-perusahaan juga sudah mulai banyak gitu ya. Nah di periode yang kita menyebutnya periode inisiasi ya, inisial itu artinya kita mengawali program dakwah itu antara tahun 1991 itu hingga tahun 2000. Nah ini memang aktivitasnya adalah membangkitkan dakwah dari kawan-kawan yang memang setelah mereka bekerja di perusahaan, kemudian mereka ada sebutannya dormitory ya. Oh iya gitu ya. Nah, di antara perusahaan dan dormitory itu kan ada masjid, tempat ibadah yang di situ bukan mereka berkumpul. Dan aktivitas itu memang berjalan setiap hari. Lepas mereka kalau pekerjaan mereka kan shift-shiftan ya, ada shift pagi, shift sore, shift malam, begitu kan, shift malam pulang, mereka istirahat sebentar, nanti sorenya mereka kembali lagi gitu ya Pak ya. Kembali lagi ke perusahaan. Sebelumnya mereka ada di masjid ikut belajar program-program yang ada di tempat kita di Masjid Nurul Islam. Waktu itu masjidnya masih satu ya, Masjid Nurul Islam. Iya. Nah itu awalan sejarahnya dari sana. Periode 91 sampai tahun 2000 itu memang aktivitas kita bagaimana mengelola
teman-teman para pekerja dari kawasan itu untuk aktif di kegiatan ibadah gitu ya. Jadi orang-orang tua kita juga almarhum Pak Yusuf gitu ya, dan juga sekarang yang masih juga aktif tapi di tempat masing-masing, ada Ustadz Mahfud Siddiq, ada Mbak Subhan dan kawan-kawan itu yang dulu juga mengawali, ikut membantu ya pekerja-pekerja di awal gitu ya. Iya. Bahkan Berarti mereka dari remaja masjid dari gitu ya remaja Pak ya? masjid, bahkan ketemu jodohnya juga di situ. Masya gitu ya. Allah, luar Sekarang bikin biasa. pesantren gitu Iya, ya. iya. Ya alhamdulillah. Nah kalau kita lihat pergerakan awal dari apa itu seperti itu, memang kemudian kita melihat ada tahapan-tahapan di awal itu yang menguat. Di antaranya adalah solidaritas kekeluargaan di antara para pekerja di kawasan itu. Iya, sama-sama perantau gitu Sama-sama ya Pak perantau ya? gitu kan, sama-sama perantau, sarana prasarana belum begitu banyak, waktunya tersedia hanya di perusahaan dan dormitory, kemana lagi kalau enggak ya ke masjid ya, ke musola kan gitu. Iya, betul. Dulu bersama itu belum ada ya kan, Iya, mal-mal juga belum banyak gitu. Di periode sampai tahun 2000 itu kondisi ini sangat memungkinkan ya, sehingga teman-teman di masjid membentuk namanya remaja masjid ya, remaja masjid Nurul Islam gitu ya, sebutan di awal. Sekarang berubah di periode tahun 2000-an itu menjadi remaja masjid kawasan industri Batamindo, karena memang masjidnya tidak lagi satu tapi ada dua. Bahkan sekarang ada tambahan musola-musola yang ada di dormitory dan ada 6 musola itu ya. Nah ini menjadi satu kesatuan. Memang tidak dipungkiri peran pekerja ya, karyawan pada saat itu dan bahkan sampai hari ini masih mendominasi ya tumbuhnya dakwah di kawasan industri Batamindo yang dikoordinir di awalnya adalah oleh remaja masjid Nurul Islam. Ya sekarang menjadi remaja masjid kawasan industri Batamindo. Nah ini bergerak terus begitu ya kawan-kawan, ya tidak hanya di masjid tapi kan kita juga galang donasi ke mereka dengan sebutan gerakan infak terpadu, namanya GIT. GIT, gitu ya. kalau sekarang mungkin GIS ya Pak? Ya, GIS ya sekarang GIS, dulu GIT. GIT itu kita gerakkan teman-teman yang tinggal di dormitory dengan majelis taklimnya gitu ya, dan mereka alhamdulillah aktif juga ikut sertalah bagaimana dana-dananya bisa dikumpulkan melalui remaja masjid. Remaja masjid membentuk divisi namanya Dansos, kemudian sebagian ini kita gunakan kegiatan di luar. Bahkan pada saat itu kita juga bergerak di pulau-pulau juga. Oh, Bahkan berarti di dari dulu pesantren. sudah memang bergerak ke pulau Betul. ya Pak ya? Ya memang arahnya ke sana. Di SND lebih banyak ke arah Barelang, arah jembatan Barelang sana ya. Kemudian beberapa pesantren yang dulu, salah satunya pesantren yang dulu kita bantu itu adalah pesantren Darul Falah yang ada di Nongsa Batu Yang Besar ada di gitu Nongsa, ya. ya. Nah, memang ini periode di awal antara tahun 91 sampai 2000 begitu marak gitu ya. Bahkan setiap perusahaan mereka ada majelis taklim. Dan majelis taklim yang ada itu terorganisasikan di dalam himpunan majelis taklim gabungan. Ya, alhamdulillah namanya ya majelis taklim gabungan gitu. Iya. Kemudian dia berganti nama dengan Himata. Ya, himpunan majelis taklim gabungan itu ada 4 waktu itu ya. Jadi setiap gabungan ada sekitar 8 sampai 12 gitu ya, mereka aktif ya, mulai dari majelis taklim gabungan, namanya pun juga unik dan ini tercatat gitu ya. Diawali dengan Manarul Ilmi gitu, majelis taklim gabungan 1 namanya Manarul Ilmi. Yang kedua kemudian disebut namanya dengan Ukhuwah Islamiyah, yang ketiga Fastabiqul Khairat, yang keempat Miftahul Jannah. Jadi konsepnya itu Manarul Ilmi menjadi manar, menjadi menaranya keilmuan, kemudian dengan semangat Ukhuwah Islamiyah, majelis taklim gabungan 2, dan kemudian di majelis taklim gabungan 3 Fastabiqul Khairat, bersemangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Harapannya majelis taklim gabungan 4-nya Miftahul Jannah, masuk surga. pintu surga. Masya Allah, luar biasa itu ya Pak ya. desain dakwah yang dulu di awal-awal tahun 2000-an itu seperti itu, dan alhamdulillah bisa kita pertahankan. Masuk di tahapan yang kedua itu tahun 2000 hingga 2007 itu sudah mulai penataan secara kelembagaan Nurul Islam, karena tuntutan undang-undang, baik itu undang-undang yang terkait dengan pengelolaan. Jadi ada GIT ya, Gerak Infak Terpadu, yang akhirnya kita membentuk DSNI Amanah gitu ya, membentuk lembaga zakat otonom gitu, dulu dikoordinir oleh remaja masjid, tapi kemudian dilepas karena memang ada tuntutan undang-undang ya, tahun Undang-Undang Nomor 38 tahun 91. Berarti tuntutan itu legalitas lah. Betul, ya Pak kita ya. nggak bisa lagi ya sekedar divisi di bawah remaja masjid, harus
otonom membentuk yayasan. Maka tahun 2000 itu ya lahirlah DSNI, Dana Sosial Nurul Islam. Lahir pula juga tuntutan undang-undang perkoperasian, kita membentuk namanya BMT Nurul Islam gitu. Dan kemudian ada yang unit-unit usaha itu ya kita buat juga, ada unit usaha Nikmat gitu ya, ada BU badan usaha gitu, kemudian ada kafe ya, sampai hari ini kafe masih ada gitu ya. Itu memang institusionalisasi, jadi periode 2000 sampai 2007 itu institusionalisasi, jadi kelembagaan mulai dibentuk di periode itu. Dan alhamdulillahnya kita lanjutkan juga di tahun 2007 hingga hari ini, itu sudah tahapannya penguatan. Kita bentuk namanya holding, tadi Bu Dwi menyinggung di awal kan, holding. Jadi holding itu gabungan dari institusionalisasi yang ada itu untuk kita kelompokkan. Ya ada direktorat zakat gitu ya, direktorat zakat di DSNI Amanah, ada direktorat microfinance itu BMT, ada direktorat pendidikan gitu ya, ada RA, ada SDIT, ada SMPIT, ada pondok pesantren, kemudian ada direktorat masjid sendiri, dan juga ada direktorat pengembangan wakaf atau DPW yang kita punya luasan lahan 10 hektar ada di sana. Nah ini sejarah yang memang mengiringi kita semua sampai hari ini. Ya kalau dulu itu teman-teman remaja masjid setelah mereka purna tugas gitu ya, sudah selesai gitu kan Bu. Memang di periode kebetulan saya juga terlibat di remaja masjid ya, sebelum nikah itu tahun 2000-an itu ada 2 periode di sana. Dari sanalah kemudian kita harus pikirkan ini bagaimana aset-aset masjid, aset-aset usaha, aset-aset dakwah yang sudah dijalankan dari kawan-kawan dari remaja masjid itu kemudian bisa kita kita kokohkan lah gitu. Betul-betul ya, gitu ya Pak ya. Kemudian dengan wadah gitu ya, maka kita bentuk yayasan, kita bentuk koperasi gitu kan Bu. Dan kita bentuk program-program yang lainnya, dan alhamdulillah sampai hari ini ya kita bisa melihat Nurul Islam seperti yang kita lihat hari ini gitu. Luar biasa ya Pak ya. Dan pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, sejarah Nurul Islam rupanya berawal dari masjid ya Pak ya, dari remaja masjid gitu ya. Nah setelah terbentuknya sebuah mungkin unit-unit atau direktorat ya kan Pak. Nah kira-kira nilai-nilai apa saja nih Pak yang menjadi nilai karakter ya dari Nurul Islam Group tersebut gitu? Memang tidak terlepas dari hal yang kita pikirkan dari awal Bu Dwi ketika kita melangkahkan dakwah kita di kawasan ini, dan itu disadari oleh teman-teman yang di awal untuk memulai aktivitas dakwahnya, dan kemudian terasa banget ketika di periode institusionalisasi itu, di mana kita harus mendeklar lembaga zakat harus jadi yayasan ini karena tuntutan undang-undang. Baitul Mal pun harus juga diteguhkan gitu kan dengan koperasi KSPBS. Ketika juga pegawai juga udah mulai banyak gitu kan, nggak lagi bekerja yang sifatnya freelance gitu ya, atau paruh waktu ya mereka bekerja di perusahaan, tapi di periode 2007 itu sudah mulai ada permanisasi pegawai gitu ya. Saya sendiri dulu dari perusahaan kemudian lepas dari perusahaan, dan tahun 2005 itu tidak bisa tidak kemudian harus dikelola secara serius gitu. Nah ketika teman-teman sudah mewakafkan dirinya ada di agenda dakwah Nurul Islam Group, maka memang kita harus mengakui bahwa nilai itu menjadi penting gitu ya. Nah kita ada 2 hal yang kita dari awal sudah sampaikan dan kita internalisasikan. Yang pertama adalah terkait dengan karakteristik dasar lembaga kita Bu Dwi. Yang kedua adalah prinsip dasar lembaga. Terkait dengan karakteristik dasar lembaga ini itu ada 5. Yang pertama adalah moralitas gitu ya. Moralitas itu di mana-mana kan menjadi garda terdepan ya. Dan bahkan kita di Nurul Islam kita sebut ada 7 prinsip asli Nurul Islam. Nah ini menjadi penting ya. Apa itu 7 prinsip asli Nurul Islam? Inilah prinsip karakter kita, watak lembaga kita, watak orang-orang yang ada di sini ketika mereka menjalankan tugas-tugas itu. Yang pertama adalah semboyannya beribadah adalah bekerja adalah pengabdian kepada Allah. Ini menjadi hal yang pertama. Cobalah kalau di perusahaan ada bekerja ada pengabdian kepada Allah itu gimana coba apakah mungkin orang-orang korupsi nggak juga segala macam ya. Nah karena kita menyadari ini ada zakat yang dititipkan masyarakat publik kepada lembaga ini, ada dana-dana
dalam bentuk titipan, komersial, KDPMT gitu kan. Ada juga dana-dana yang harus kita kelola dalam bentuk usaha. Kalau nggak kita kuatkan motivasi bekerja ini hanya semata pengabdian kepada Allah, maka kita ya tidak tahu bagaimana kan gitu ya. Iya. Ini yang meneguhkan kita dengan tulis yang pertama itu bekerja adalah pengabdian kepada Allah. Kemudian yang kedua dari 7 prinsip ASI itu adalah bersikap jujur dan adil. Gitu ya. Jadi kejujuran itu menjadi panglima yang harus kita kedepankan setelah kita meneguhkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pekerjaan kita, tugas kita, pengabdian kita sebagai guru, sebagai amil, sebagai nazir, gitu ya, sebagai direktur, sebagai ketua yayasan apapun itu, motivasinya yang tertinggi adalah pengabdian kepada Allah. Nah, untuk menunjukkan dan membuktikan itu, maka kita harus berperilaku jujur. Nah, gitu. Maka jujuran itu menjadi syarat utama kita di lembaga ini ya. Jadi bersikap jujur dan adil. Kita nggak boleh memihak dan lain sebagainya gitu. Ya, nah ini menjadi perilaku kita. Ya bersikap jujur dan adil. Yang ketiga adalah santun dan bijaksana. Jadi kesantunan dalam pelayanan, sopan santun dan kebijaksanaan kita dalam memperlakukan siapapun, apakah dengan pegawai, apakah dengan teman-teman seperjuangan atau rekan kerja dan sebagainya. Ini menjadi hal yang kita pikirkan di dalam 7 prinsip ASI Nurul Islam. Yang keempat adalah cerdas dan berwawasan luas. Jadi sebagai pegawai kita nggak boleh ketinggalan ya, Pak, zaman iya. gitu ya. Ya harus mengikuti harus lah tetap gitu ini kan. ya, Pak, update gitu ya. Betul. Nah ini cerdas dan berwawasan itu jadi khas kita. Iya. Maka literasi juga harus terus dikuatkan gitu. Maka kita dengan adanya Direktorat Pendidikan itu menjadi salah satu wujud kita untuk membuktikan bahwa memang kita harus memperkaya diri dengan literasi, dengan referensi, dengan informasi dan sebagainya gitu Bu ya. Nah setelah sikap cerdas dan berwawasan luas, kita juga bekerja sama ya dengan saling penghargaan gitu. Kita nggak bisa tidak dengan teman-teman itu harus bekerja sama. Iya betul Ya kan? Pak. Jadi maka aspek kerjasama itu juga harus menjadi bagian yang harus kita sunggui gitu. Kita nggak bisa bekerja dengan sendiri gitu kan, bahkan kita membutuhkan orang lain untuk bisa menghasilkan layanan kita. Nah ini kita sadari dari awal. Ini menjadi aspek diikuti dengan penghargaan pada sesama gitu kan. Nah yang kelima adalah berbagi, yang keenam ya berbagi kepada sesama itu. Nah aspek berbagi itu juga menjadi penting karena ketika kita diberikan kesehatan, ketika kita diberikan keluasan rezeki gitu kan, bahkan apapun lah itu, maka kita harus berlapang dada gitu. Maka bukti itu harus kita juga buktikan dengan berbagi. Maka kalau Nurul Islam ya orangnya memang harus seperti itu. Dan kita lihat bagaimana di SNI gitu kan, secara kelembagaan ya, bagaimana di SNI punya mesin ATM beras gitu ya. Dan program-program kita buka bersama, kemudian ada sebentar lagi nanti ada kitanan massal gitu. Itu kan bagian dari program Nurul Islam yang dijalankan oleh Direktorat. Berbagi ini ya, ya Pak betul. ya. Nah itu Bu. Nah yang ketujuh itu adalah bersyukur dengan usaha tiada henti. Jadi apapun yang Allah berikan, Allah takdirkan kepada kita harus semuanya disyukuri gitu ya. Iya. Nah syukur bukan bermakna pasif, tapi syukur yang memang sifatnya adalah produktif gitu ya. Artinya syukur dengan usaha tiada henti gitu. Artinya kalau orang Jawa itu ubet gitu. Iya. Jadi syukur itu bukan diam dan kemudian kita nggak ngapa-ngapain. Terima gitu ya Pak ya. Iya. Tapi memang ya kita harus ada usaha terus begitu apapun kondisinya. Nah ini karakter dasar yang pertama di aspek moralitas. Kemudian ada yang kedua itu adalah kita non politik. Jadi Nurul Islam ini kalau kita tidak berpolitik gitu. Karena politik praktis maksudnya ya, kita nggak masuk partai, kita nggak masuk apapun lah gitu ya, terutama dalam hal sifatnya politis gitu. Tapi kita bermain di tingkat tataran ya high politik kalau bahasa ininya, artinya tugas-tugas kenegaraan itu kita jalankan gitu ya. Kita berhubungan dengan donatur, kemudian kita mendapat kepercayaan, kita mendapat dana dan kita bagikan. Itu kan kita menyantuni fakir miskin gitu ya. Iya. Kemudian anak-anak yang kurang mampu, dia tidak sekolah, kita berikan beasiswa untuk mereka sekolah gitu kan. Nah masyarakat di pinggiran yang mereka tidak ada guru ngajinya, kita tempatkan dai untuk pengajar. Ini kan bentuk advokasi kita, ya kan, tugas-tugas negara atau pemerintah bukannya kita ambil alih, kita bantu itu, tanpa kita berpikir untuk ya golongan mana kita gitu ya.
Nah, oleh karena itu yang ketiga adalah kita non golongan. Kita nggak boleh berpihak kepada golongan apapun gitu ya. Ya, kan banyak golongan tuh di masyarakat ya, golongan A, golongan B, golongan enggak. Iya. Kita berdiri di atas semua golongan sehingga siapapun yang datang ke tempat kita ya kita tetap layani gitu ya. Netral lah ya kan ya Pak ya. Ya betul. Netral itu juga menjadi hal yang berikutnya gitu. Kan nggak mungkin ada mustahik datang, ibu dari payugan golongan apa, mana gitu dari ya golongan Pak ya. yang mana, pemahamannya apa, kan juga begitu. Iya. Apalagi agamanya apa gitu kan. Nah ini yang kita pikirkan dari awal. Nah yang keempat itu semangat. Jadi karakteristik dasar yang kelima ya, yang kelima itu adalah semangat. Jadi semangat itu menjadi karakter kita Bu Dewi ya. Jadi semangatnya bukan karena tanggal muda atau tanggal tua gitu ya Pak. Nah ini yang mendasari kita ya. Jadi semangat itu menjadi hal yang harus kita coba kuatkan lah begitu ya, apapun situasi yang ada di sini. Nah itu di karakteristik dasar. Ada prinsip dasar Bu. Prinsip dasar itu ada 4. Yang pertama adalah kemandirian. Jadi lembaga ini juga harus tidak hanya didesain, tapi dibuktikan bahwa kita itu punya kemandirian gitu ya. Kemandirian dalam hal apapun gitu. Maka kita bukan tangan di bawah, tapi ya tangannya mestinya di atas lah ya, bukan angkat tangan ya. Terangkat tangan ini kan wah nyerah gitu, enggak. Tangan di atas dalam pengertian kita memang harus punya perasaan yang lebih dibanding teman-teman yang lain, dan kita berusaha untuk bisa membantu. Nah, jadi prinsip kemandirian ini menjadi dasar lembaga kita. Maka ketika kita membantu seseorang itu bagaimana kondisi di awal dia mustahik misalnya gitu ya. Iya. Maka dia harus sekian periode kita harapkan dia bisa mandiri. Nah, ya, di samping lembaga kita juga tidak boleh ini meminta-minta lah kasarannya begitu ya. Silahkan saja kalau memang peluangnya ada kita kerjasama. Nah, nanti ada di yang lainnya. Tapi kemandirian itu menjadi asas, menjadi prinsip dasar lembaga kita ini ya, untuk ya bisa menjadi dasar kita gitu ya. Nah, jadi kalau membantu nggak hanya membantu aja gitu. Tapi gitu ya, Pak ya? harus dipikirkan bagaimana dia bisa mandiri gitu ya. Kalau dia mustahik bagaimana dia bisa jadi muzaki. Kalau dia menjadi seorang wirausahawan di awal kita bantu dengan dana kita, harapannya nanti ada pendampingan, ada tambahan permodalan dari lembaga yang dari kita BMT, kemudian dia bisa menjadi mandiri dengan usahanya. Jadi kita tidak hanya membantu, tapi juga memandirikan gitu ya Pak ya? Itu prinsip kita, itu prinsip kita. Nah ini sebab teman-teman dari para nadir juga mestinya paham gitu kan. Iya. Jadi ini yang harus kita lakukan gitu ya. Kemandirian. Yang kedua profesionalitas. Profesionalitas maknanya bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu ya. Ada perencanaan, setelah perencanaan kemudian kita juga wujudkan, dilaksanakan. Setelah dilaksanakan kita juga lakukan evaluasinya gitu kan. Nah setelah evaluasi ya kita lakukan lagi apa yang harus kita lihat dari evaluasi itu untuk kemudian kita buat ya perbaikannya gitu. Nah profesionalitas menjadi cara kita. Ya nggak boleh NAH itu membuat acara yang tanpa perencanaan gitu ya, dadakan gitu kan, macam malaikat Israel. Ya minimal ada pemberitahuan lah ya, ini nggak nyindir siapapun ya, tapi koreksi dari kita sendiri lah gitu ya. Mesti dibuat jadwalnya lah gitu ya, apalagi kita lembaga Nurul Islam. Maka kita tradisikan itu Bu, di bulan Oktober itu nanti kita buat namanya rencana kegiatan anggaran tahunan. Jadi manajemen organisasinya dapat ya kita kan jalankan. Jadi tahun depan sudah dipersiapkan di tahun sebelumnya dengan kita membuat rencana kegiatan anggaran dan tahunan. Dan itu juga sudah normatif di perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga modern seperti itu. Dan kita juga ada evaluasi bulanan di tingkat manajemen ya. Dan alhamdulillah kami pun juga setiap bulan ketemu dengan para direktur, para teman-teman yang ada amanah lah gitu ya, untuk mengevaluasi ini capaiannya tercapai apa enggak gitu ya. Kalau enggak tercapai apa yang harus kita lakukan, ada evaluasi. Dan kita pun juga berpikir apa hal-hal baru yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Nah setelah profesional, mandiri yang pertama, profesional yang ketiga itu pemberdayaan. Nah pemberdayaan itu maknanya kita memberikan bukan santunan gitu, yang memberdayakan. Nah gitu. Para dai itu bagaimana mereka misalnya ya, mereka para asatid, para guru ngaji dan sebagainya. Ini program apa yang ini bisa membuat mereka berdaya gitu. Selain dari ada waktu yang tersedia yang bisa digunakan untuk memberdayakan. Dulu kita di DSN ini ada namanya SPLSO Bu Dwi. Jadi sentra pembenihan nilai sangguriang organik gitu. Itu bisa dikerjakan oleh para asatid, para imam, para marbot itu di sela-sela kesibukannya itu di lahan yang ada di sekitar rumahnya yang tidak luas itu bisa dengan terpal
kemudian dia bisa melakukan budidaya lele. Itu contohnya begitu. Masya Allah, luar Nah, kalau biasa. sekarang Jadi ini- selain ngajar, Betul. nah beliau masih bisa membudidayakan gitu ya Benar. Pak ya. Nah, kita siapkan pendampingannya, kita siapkan ya permodalannya. Bahkan dulu kita desain juga apa ya, produksinya ya kita ambil dan kemudian kita bisa berikan kembali dengan harga yang layak buat mereka. Nah, yang keempat dari prinsip dasar itu adalah sinergitas. Jadi lembaga ini terbuka kepada pihak manapun juga melakukan sinergi gitu ya. Dakwah itu nggak bisa dilakukan Sendiri gitu ya sendiri. Pak ya. Masuk surga itu nggak keren lah kalau sendirian. Kayak Iya, kira-kira iya, gitu ya. iya. Ya mesti bareng-bareng gitu. Iya. Prinsip ini kita bawa. Maka sinergitas menjadi sebuah keniscayaan yang berharap memang itu menjadi apa ya, keseharian kita lah gitu ya. Jadi kita open, terbuka untuk bekerja sama, kemitraan, karena prinsipnya ada apa yang harus ditanggung bersama-sama untuk bisa masuk surga bersama, insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ada prinsip dasar, ada karakteristik gitu ya kan Iya. Pak. Nah, yang diunggulkan di Nurul Islam ini. Nah, selain prinsip dasar, karakteristik dasar ini kan pasti ada program ataupun lembaga ya, atau unit gitu Pak untuk program unggulannya. Betul. Nah, kita akan mencoba untuk memberikan manfaat kepada masyarakat itu dengan pola direktorat di sisi internal kita ya Bu Dwi ya. Misalnya di bidang perzakatan tuh Iya. kita buat yayasan yang menaungi lembaga zakatnya di SNI Amanah namanya gitu kan. Di SNI Amanah punya program unggulan nih kan gitu ya. Ya banyak, dulu ada angkutan pelajar gratis sampai sekarang masih ada gitu kan. Iya, iya. Dia bisa memfasilitasi anak-anak pelajar yang memang orang tuanya kurang mampu, yang tinggalnya ada di pinggiran-pinggiran, bisa di Piayu dan lain sebagainya. Itu sampai hari ini masih berjalan. Jadi memang free, betul-betul gratis gitu ya Pak ya. Betul. Bahkan program ini di tahun 2006 pertengahan itu memantik pemerintah kota akhirnya membuat program yang sama sampai hari ini. Ada bus sekolah gratis yang warna merah di arah Barelang gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, itu awalnya kita mengendorse dan kita mulai dengan pihak Batamindo ya, dengan Pak John pada saat itu, dengan CSR PT Batamindo, kita operasionalnya, mereka menyediakan kendaraannya gitu ya. Nah, ini salah satu program unggulan yang dulu pernah kita sempat buat gitu. Kemudian juga ada batik juga ya Bu ya. Jadi kita mencoba untuk mengangkat kearifan lokal dengan batik. Ya dulu ada di SNI bekerja sama dengan ada pendamping. Sekarang malah dari pemerintah kota ya, dengan Iya, sudah iya. Bu Marlin dengan Oh, batik iya, Marlinnya itu. betul. Tahun 2006 bahkan itu sudah kita mulai. Nah, Jadi tinggal DSNI juga bisa memproduksi batik gitu Iya, ya Pak kita ya. masih ada Masya- sampai hari ini ada kelompok-kelompok batik binaan kita juga gitu ya. Tidak hanya batik, UMKM pun juga ada itu. Nah itu, nah pun juga kemudian di bidang pendidikan gitu ya Bu Dwi ya. Ya, Bu Dwi juga kan orang pendidikan kan. Jadi tahu bagaimana Nurul Islam juga berkiprah di pendidikan. Baik itu yang dulu ada PPQ, program pendidikan Al-Quran gitu ya. Iya. Kita pikirkan guru-guru kita, orang-orang tua kita ini kan punya peran yang strategis kepada anaknya kan. Iya, betul Masa Pak. ngajinya pas-pasan, maka dibekali ilmu Al-Quran, tajwid, Iya. tahsinnya, pekan hafalannya, kita buat namanya PPQ, program pendidikan Al-Quran. Ya bahkan hari ini sudah ada formalnya kan, Iya. ya untuk di tingkat RA gitu ya, di tingkat atasnya lagi ada SD Tafis, ada dan sebagainya. Bahkan kita juga di tahun 2010-2011 itu kan membuat namanya PPA, Pondok Pesantren Agro Bu. Jadi pondok pesantren tapi basisnya adalah basis agribisnis ya, basis pertanian gitu, budidaya pertanian, dan alhamdulillah itu Jadi sampai seperti sekarang alam berjalan. gitu ya Pak ya. Betul, Pondok ya. pesantren alam gitu ya. benar. Kalau kita kan ada sekolah alam gitu Sekolah kan, alam pesantren biasanya. Betul, jadi anak-anak dibekali dengan apa pelajaran-pelajaran pondok, tapi waktunya kemudian digunakan juga untuk melatih mereka di budidaya pertanian, ada perikanan juga. Kebetulan kita juga punya lahan 10 hektar di kawasan Tanjung Banon ya, Bu Dwi, loka budidaya terpadu di sana, dan alhamdulillah sekolahnya pun juga gratis gitu. Ada 35 anak hari ini yang ada di sana, dan mereka belajar gratis, ya dididik untuk bisa punya hafalan Al-Quran, kemudian dia bisa membaca kitab ya, dan kemudian dia juga dibekali dengan keterampilan dasar di bidang pertanian, di bidang perikanan gitu. Harapannya nanti setelah mereka selesai ya, mereka selain mendapat ijazah pondok dan ijazah paket kalau untuk formalnya, mereka juga dibekali dengan keterampilan budidaya.
Jadi di masyarakat mereka udah siap mau nanam cabai, mau nanam kangkung, bayam, jagung gitu ya. Jadi Dan selesai di pondok mereka sudah siap ya Pak untuk harapannya- berkarya di tempat harapannya masing-masing seperti gitu ya itu. Pak ya. Iya, insya Allah. Iya, jadi sudah berangkat dari program unggulan dan segala macam dengan kegiatan-kegiatan dan unggulan di bidang masing-masing nih Pak. Kira-kira tantangan Nurul Islam masa sekarang ini seperti apa nih Pak? Ya. Menjawab tantangan tentunya ya Pak ya. Ada dua hal yang kita sedang siapkan dan kita programkan. Yang pertama dari si program ya Bu Dewi. Tren hari ini itu wakaf menjadi peluang besar. Ya program wakaf Program wakaf program itu ya, wakaf Pak, itu ya? menjadi tren besar. Nah, secara undang-undang, secara kelembagaan, perangkatnya udah cukup banyak gitu. Nah, tinggal kita yang sudah memulai wakaf di tahun 2009, kita buka lahan 100 hektar itu ya, dengan PPA ada di sana, kemudian ada pertanian, bahkan tempo hari juga mangrove pun juga kita kelola gitu ya. Nah, itu kan ada program-program edukasi, ada program budidaya ada di sana juga. Ini kan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bagaimana sih program wakaf itu bisa dikelola dengan baik di bidang pertanian gitu ya, di bidang agribisnis ya gitu ya, kemudian di bidang pendidikan, edukasi. Nah, ini menjadi tren, menjadi hari ini itu wakaf itu ya seperti kita berinfak, berzakat gitu. Nah, tinggal bagaimana kita mensuarakan program-program wakaf itu kepada masyarakat. Jadi wakaf itu nggak hanya sekedar wakaf pendidikan atau wakaf kalau orang meninggal itu dikubur itu kan ya kan, wakaf kuburan wakaf gitu kan. ini ya Pak ya, iya. Tapi wakaf itu ya bisa di luar itu, artinya di pendidikan juga bisa masuk, di bidang budidaya juga bisa masuk, di bidang lingkungan juga bisa masuk gitu ya. Nah, ini tren ke depan, wakaf ini harus menjadi hal yang kita terus komunikasikan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Ini eranya era wakaf gitu. Ya, apalagi kemudian ada wakaf melalui uang gitu ya. Kita bisa berwakaf dengan satu lembar warna biru uang kita yang 50.000 itu, bisa dengan yang warna merah yang 100.000, bahkan bisa 500 dan sebagainya gitu. Nah, tinggal kemudian diarahkan kemana itu. Nah, Nurul Islam untuk program wakaf kita punya Direktorat Pengembangan Wakaf gitu ya. Bahkan kita sudah launch program namanya Desa Berdaya. Nah, ini Desa Berdaya ini perwujudan dari program wakaf untuk membangun masyarakat yang kemudian dia bisa menjadi masyarakat yang berdaya gitu. Jadi Maksudnya memang seperti wakaf itu. ini dari mulai misalnya 50.000 kita punya, kita Ya, bisa bisa, berwakaf ya bisa, Pak ya. betul. Karena biasanya kita cuman mengenal ada wakaf tanah gitu ya kan Pak. Dan sekarang ada fatwa ulama pun juga sudah membuka lebar gitu ya. Jadi ya bisa wakaf melalui uang gitu ya, tidak hanya fisik gitu ya. Artinya dengan uang juga bisa. Anak-anak kita pun kalau di sekolah itu bisa kemitraan juga gitu. Jadi dengan sekolah bagaimana misalnya ini tiap hari Jumat minggu ketiga kita kerjasama dengan sekolah-sekolah, ayo dibuat program wakaf deh, berapa 5.000 aja gitu. Nah, nanti 5.000 kalikan dengan berapa santri atau siswa di sana, dapatlah itu kan dana wakaf begitu. Iya, luar biasa ya Pak ya. Jadi mulai dari anak-anak pun bisa. Sudah dimulai untuk berwakaf gitu ya Pak ya. Nah, ini program wakaf, program kita juga mestinya ada. Jadi ada edukasi, ada pemahaman kepada tidak hanya orang-orang dewasa, tapi anak-anak sudah mulai dikenalkan itu. Ya, caranya tadi itu ada sedekah ini, sedekah biasanya ada sedekah Jumat, infak Jumat gitu kan. Tapi ini ada wakaf Jumat gitu ini ya Pak wakaf ya. Jumat. Untuk apa ini nanti kita sampaikan begitu. Ini kita punya kalau yang di Nurul Iman itu kan ada wakaf untuk pembuatan sumur bor gitu ya. Nah, itu kebutuhan menjawabkan di pesantren kita, di pesantren Al-Quran Nurul Islam, ada di mana Blok N Muka Kuning itu ya. Di sana juga banyak program juga. Nah, wakaf pun juga bisa dirupakan dalam bentuk pertanian, dalam bentuk budidaya, dalam bentuk bahkan kalau kita menanam pohon, kita belikan pohonnya senilai 50.000, ntar kita tanam, itu bisa jadi wakaf. Bisa pohon. jadi wakaf ya Pak ya. Betul. Masya Allah. Nah, ini bisa mengalir ya. Nah, bahkan kita wakaf itu kan ada wakif ya. Wakif itu orang yang mau mengeluarkan wakafnya gitu ya, wakif. Nah, ada namanya nazir pengelolanya gitu ya. Nah, di Nurul Islam ini ada BMT Nurul Islam itu sudah menjadi nazir, bahkan terdaftar di Badan Wakaf Indonesia Pusat. Artinya kalau ada orang berwakaf ke Nurul Islam itu bisa dengan BMT Nurul Islam.
itu lembaga yang memang sudah resmi Iya, dan iya. dapat legalitasnya izin. sudah tidak Legalitasnya nggak diragukan lagi ya diragukan Pak lagi, ya. betul, nggak hanya sekedar kita urunan mana ini siapa, tidak hanya sekedar kebaikan hati Iya, gitu ya, iya. tapi memang legalitas formalnya kita itu ada. Nah di kita itu ini Bu Dwi yang harus disampaikan. Di BMT kita ya ke SPPS-nya juga sudah dapat izin, kemudian di Badan Wakaf BMT juga sudah punya izin untuk pengelolaan dana wakaf ya. Nah, artinya kita nggak main-main lah gitu, ini udah resmi. Orang-orangnya pun juga tersertifikasi gitu. Sebagai manajer itu ada ya BNSB lah yang mengeluarkan sertifikatnya. Di DSN ini pun juga sama Bu, sampai izin operasionalnya pun juga begitu. Kita juga di audit oleh akuntan publik gitu kan, dan gitu kemudian ya, Pak, ya. sistem pengelolaannya dengan ISO 2000 versi 2015 yang terakhir itu artinya bahwa kita lembaga memang mengikuti aturan mainnya ditentukan oleh pemerintah dengan izin-izin yang dipersyaratkan itu, dan kemudian secara personal kita juga mengupgrade diri kita Iya, ya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi tidak hanya lembaganya ya Betul. Pak ya, yang misalnya di ISO, disertifikasi, benar, guru-guru dan pengelolanya gitu ya Iya. Pak ya. Nah ini peluang kedua itu di situ, bagaimana Nurul Islam dari sisi personalnya, para nadirnya, para pegawainya itu punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Contoh misalnya kayak kemarin itu ada sertifikasi tentang, ini kawan-kawan di Markom lah ya, apa itu digitalisasi marketing gitu kan. Ya, sertifikasi marketing gitu ya Pak ya. Jadi kita Masya menjual produk itu juga sertifikasi gitu. Iya, iya. Nanti kan ditanya, Bu Dwi nawarin apa ini? Mana sertifikatnya Bu? Ini saya Iya, punya sertifikat. betul. Oh berarti orang ini nggak main-main, nggak asal Iya. jualan gitu. Selama ini taunya kan sertifikasi guru saja ya kan Sertifikasi Pak. guru, ya. Iya, Masya Allah. Cuman PR-nya tinggal kita tunggu pemerintah. Ini kita udah sertifikasi nih, mana insentifnya kan gitu. Iya ya Pak ya. Biar tambah gemuk ya Om Ardi sama Om Ferry. Iya, ya luar biasa, Masya Allah perbincangan kita kali ini ya Pak ya. Mulai betul. dari sejarah Nurul Islam, Ya. mulai dari program-program dan unggulan yang ada di Nurul Islam ini rupanya sangat kompleks sekali ya Pak ya. Ya, Wah, sepertinya pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada nih, ketika ingin bergabung atau dengan salah satu program atau bahkan mungkin program kita semuanya ya Pak. Nah Bisa. ini sepertinya sudah lengkap. Tinggal datang ke Nurul Islam, saya mau apa saja sepertinya sudah ada gitu ya Pak. Sekarang ada tambahan Bu Dwi di era milenial, Cafe Malam Nurul Islam. Masya Allah, Jadi rupanya. kalau yang malam-malam Iya, ingin iya. ngopi, kita tersedia juga. Kongko-kongko gitu ya Pak bahasanya ya, Masya Allah. Iya, iya. sekalian podcast ya. Iya, betul sekali. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin Bapak mau ada closing yang mau disampaikan ke Ya, yang- pemirsa yang ada di rumah. Silakan. Ya baik, terima kasih. Yang pertama tentu juga apresiasi kita lah dari Nurul kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaannya dalam bentuk donasi zakatnya, infaknya, dan apapun lah yang diberikan gitu ya, menitipkan putra putrinya di lembaga pendidikan kita gitu kan, kemudian tetap memberikan atensinya kepada santun-santun dan bisa sedekahku dan lain sebagainya. Ini kan bentuk partisipasi dari masyarakat yang kita sampaikan ucapan terima kasih gitu ya. Yang kedua, mohon doanya supaya kita juga bisa terus istiqomah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan yang terbaik lah untuk kita semuanya ya, sehingga keinginan kita kebaikan itu selalu ada dan kita insya Allah ada di sana juga gitu ya. Mohon dukungannya, sambutannya, semoga kita bisa masuk surga sama-sama. Amin. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Pak Arif ini Ya, atas betul. waktunya. Sama-sama. Semoga Bapak dan pengelola di semua di Nazir Nurul Islam Group, Allah senantiasa berikan kesehatan ya Amin. Pak ya, agar Amin. senantiasa bisa berbagi nih Pak. Amin, amin, siap. Karena memang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat Ya, amin. umum gitu ya Pak ya. Amin. Baik, cukup sampai di sini dulu pemirsa dan sahabat Nurul Islam Group dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita sudah mengangkat sebuah holding yang sangat luar biasa, yaitu Nurul Islam Group. Nah, untuk para pemirsa dan sahabat Nurul Islam dimanapun Anda berada, nah yang ingin tahu, bergabung nih, gimana sih caranya, Nurul Islam ada apa saja? Nah, di sini
ada IG-nya. Nah, IG-nya adalah Markom Nurul Islam, ada Facebook juga Nurul Islam Batam, dan YouTube-nya di Nurul Islam Batam juga. Jadi para pemirsa dan sahabat Nurul Islam, jika ingin tahu nih tentang lebih banyak lagi program dan lebih dalam lagi tentang program-program yang ada di Nurul Islam, bisa selalu follow nih ya Pak ya. Follow YouTube-nya, IG-nya, dan Facebook-nya Nurul Islam Batam. Baik, cukup sekian sampai di sini perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.